Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sopeng. Saya sendiri Jayadi dari SD 68 Cangadi 2, Kecamatan Miliriaja, bersama dengan rekan saya Sumarni dari SD 3 Lembah, Kecamatan Ngalabata. Ariani dari SD Negeri 1 Lemah Merdowaro, Kecamatan Ngalabata. Dan saya Apriyadi dari SDN 233 Binenge, Kecamatan Aliwariwau. dengan fasilitator Ibu Andi Nirmawati MPD dan pengajar praktek Ibu Asriani SPD. Pada kesempatan kali ini kami berempat akan bergantian peran melakukan praktik kucing sesuai dengan alur tirta. Namun sebelumnya kami akan membuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sumarni. Baiklah teman-teman, kita awali kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Buah rambai tumbuh di hutan, di ujung ranting buahnya lebat. Mari beramai kita doakan, semoga majelis coaching kita mendapat rahmat. Seperti biasa Bapak Ibu, tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat, kanan kiri bertemu, lalu kita berdoa. Ayo kawan, kita semua berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kami akan melakukan praktik kucing sesuai dengan peran masing-masing. Selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Jadi di sini saya Apriyadi sebagai pengamat, kemudian Ibu Sumarni sebagai coachnya, dan Pak Jayadi sebagai coachnya. Baik, ini sebelum kita lanjut memulai kegiatan coachingnya, saya sebagai pengamat akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sumarni sebelum kita melakukan coaching ini. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sekaitan dengan rubrik penilaian yang akan kita jalankan nanti. Di sini pertama-tama saya akan bagaimana kita mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Yang pertama, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan memberikan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Sumarni memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dalam hal ini Pak Jayadi, dan juga bagaimana coaching nantinya merespon dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan kuatnya, dan jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan pada coach ini.
Yang pertama, saya ajukan pertanyaan, kompetensi apa yang akan Ibu Sumarni akan kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Pak. Adapun kompetensi yang saya akan kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini, saya bertindak sebagai coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh, ya, presence. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif apa yang menjadi jawaban-jawaban dari coaching. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali wawasan coaching sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang Ibu Sumarni akan kembangkan secara spesifik yang akan saya observasi nanti? Dalam hal kompetensi inti dari coaching, sebenarnya ketiga-tiganya ini harus ada, karena kita sebagai coaching harus benar-benar terpatri dalam ketiga kompetensi ini. Namun untuk menggali supaya tujuan bisa tercapai, ya tentu mendahulukan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian setelah memberikan pertanyaan berbobot, jawaban kita mendengarkan jawaban-jawaban dengan aktif. Kemudian tentu kita harus hadir penuh untuk memberi gambaran dan memberi pertanyaan dan mendengarkan penjelasan dari coach. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Sumarni sehingga proses coaching ini berjalan nanti dengan lancar. Indikator yang harus dilakukan itu pertama menjaga kemitraan, ya, menjaga kemitraan coaching, kemudian membangkitkan proses kreatifnya dalam menemukan masalahnya, kemudian memaksimalkan potensi, karena pada dasarnya seorang coaching itu ada potensi pada dirinya, cuma mungkin belum mampu menemukan di dirinya. Bantuan coaching, coach, ya mudah-mudahan bisa menemukan masalahnya. Baik, kemudian pra observasi yang saya lakukan, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Sumarni sebagai coach dan Pak Jayari sebagai pekerjanya. Ini kami persilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Pak Jayadi. Bagaimana kabarnya di sore ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya anak-anak dan keluarga? Tadi saya lihat agak lesu ya. Ada apa ya? Ada mungkin masalah yang dihadapi, apakah itu di sekolahnya anak-anaknya atau bagaimana Pak? Siswanya di sekolah? Jadi begini Bu, kenapa saya kelihatan lesu pada hari ini? Sebenarnya masalah saya itu terkait dengan administrasi pembelajaran PJOK, Ya. yang mana sampai saat ini administrasi pembelajaran PJOK di wilayah saya belum ada yang bisa dijadikan referensi untuk terutamanya untuk kurikulum merdeka. Ya. Ternyata Pak Jayadi punya masalah tentang administrasi di PJOK. Ya. Jadi bisa dibilang masalah umum ya Pak, dalam hal oke. Jadi menurut Bapak dalam pertemuan kali ini tujuan apa yang Bapak ingin capai dalam komunikasi dengan kita ini? Jadi maksud saya kesempatan hari ini mudah-mudahan nantinya saya bisa mendapatkan solusi yang baik dalam mengatasi administrasi PJOK di wilayah saya khususnya, yang mana belum ada yang bisa kami jadikan patokan.
Jadi menurut Pak Jayadi bahwa harapannya nantinya ada dapat administrasi yang baik sebagai patokan yang bisa dicontoh dalam hal pengadministrasian khususnya di Jakarta. Oke, Pak Jayadi. Nah, dari masalahnya ini, adakah kesempatan atau kekuatan-kekuatan yang Pak Jayadi miliki di sekolah untuk mencapai tujuannya tadi? Kekuatan yang bisa saya mencapai tujuan itu tentunya mungkin dari saya sendiri. Saya akan berusaha sendiri untuk menunjukkan atau mencari referensi baik secara online ataupun melalui pelatihan-pelatihan, karena yang saya amati sekarang kalau saya menunggu referensi dari orang lain mungkin agak terlambat. Makanya saya berinisiatif untuk mungkin ya, ini hasil dari ide-ide saya nanti bisa membantu rekan-rekan guru PYOK di wilayah saya. Jadi Pak Jayadi berharap bisa menemukan ya solusi dari permasalahannya, baik itu dari internet ataukah dari sesama guru PJOK di wilayah ini. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, apakah Pak Jayadi sudah bisa memberikan ke saya gambaran skala yang dimiliki? Maksudnya skala pengetahuannya tentang pengadministrasian PJOK ini, khususnya kurikulum merdeka. Ibaratnya saya berikan skala 1 sampai 10, keadaannya Pak Jayadi tentang pengadministrasian di sekolahnya ini memiliki tingkat berapa dari skala tersebut? Kalau diskalakan 1 sampai 10 mungkin saat ini masih kurang sekali ya, mungkin baru sampai skala 6 atau 7. Oh, 6. Iya, saya. Kenapa demikian? Karena pemahaman tentang administrasi kurikulum merdeka ini masih kurang, karena kurangnya seperti tadi yang saya sampaikan, kurangnya referensi yang dapat saya temukan di wilayah saya. Jadi terkait dengan misalnya penyusunan menganalisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran sampai membuat alur tujuan pembelajaran itu masih kami bisa dibilang masih awam, masih kurang pemahaman tentang itu. Makanya saya ambil tadi skala 6 atau 7. Jadi menurut Bapak, skala yang dimiliki Pak Jayadi sendiri tentang administrasi ini masih tahap skala 6 sampai 7. Oke Pak, nah dari skala ini adakah keinginan Bapak untuk mencapai angka 9 atau 10? Sangat. Sangat. Untuk mencapai 9 atau 10 itu tentunya sangat kami harapkan, karena itulah tugas kami sebagai guru juga. Mulai dari administrasi harus kami pahami dan membuat itu melengkapi semua sebelum masuk ke pembelajaran. Oke. Karena ada keinginan untuk mencapai skala yang maksimal ya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan tadi ini, rencana yang akan dilakukan Pak Jayadi, mungkin bisa menemukan hambatan atau masalah dari pelaksanaannya tersebut? Jadi terkait dengan hambatan yang bisa saya hadapi, mungkin terutama tadi mencari referensi secara online. Mungkin hambatannya ke masalah jaringan di rumah atau kekurangan data lah. Kami sebagai guru mudah-mudahan itu bisa teratasi dengan adanya bantuan dari sekolah, dari semua orangnya yang di sekolah mungkin atau sekolah lain yang ada jaringannya yang lebih stabil. Nah, sudah dijelaskan bahwa ada hambatan yang
bisa saja muncul. Salah satunya dari adalah jaringan, ya. Nah, bagaimana strategi Bapak supaya benar-benar tujuan yang ingin Bapak capai bisa berhasil meskipun ada hambatan-hambatan? Jadi yang sempat saya pikirkan bagaimana mengatasi hambatan tadi itu, saya kan berusaha ya, terkait masalah jaringan tadi, saya kan berusaha mencari jaringan yang lebih stabil. Apakah kalau memang di sekolah nanti tidak disediakan jaringan yang memadai, mungkin saya akan mencari di sekolah-sekolah lain, di rekan guru PJOK, mencari posisi atau lokasi di mana kami bisa mendapatkan lokasi yang jaringan yang lebih stabil. Jadi sudah mendapatkan solusi dari langkah rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Dayadi. Nah, menurut Pak Dayadi untuk mencapai tujuan tersebut, komitmennya apa bisa dilakukan dalam jangka waktu berapa hari, minggu mungkin atau bulan? Iya. Ini karena sudah menjelang lagi masuk ke tahun ajaran baru, mungkin saya harus mempercepat pemahaman ini, dan bagaimana saya memahami pembuatan administrasi pembelajaran PJK nantinya. Dan mungkin saya bisa ambil maksimal 2 minggu lah. Nah, dalam waktu 2 minggu ini, adakah orang atau siapa yang bisa membantu Bapak dalam mencapai komitmen tersebut? Setidaknya mengingatkan untuk melakukan komitmen. Ya, jadi di sini mungkin saya butuhkan pertama dari dorongan dari kepala sekolah yang pertama. Kemudian tentunya saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan PJK untuk bekerja sama, kita berkolaborasi untuk mencapai ini, karena ini merupakan tujuan bersama yang mana akan kita nanti realisasikan di sekolah masing-masing. Oke, jadi Pak Dayadi sudah mendapatkan solusi, kemudian sudah ada waktu yang ditentukan untuk melaksanakan aksinya tentang pencapaian tujuan. Nah, bagaimana, apakah setelah adanya komunikasi baik ini di sore hari ini, apakah Pak Dayadi sudah menganggap bahwa tujuan awal tadi yang ingin Pak Dayadi dapatkan sudah tercapai? Ya, jadi sesuai tujuan awal saya tadi bahwa ingin mendapatkan referensi administrasi pembelajaran PJK. Sesuai tadi hasil pembicaraan, bagaimana Ibu Sumarti mengarahkan saya memanfaatkan potensi yang ada pada diri saya untuk mencapai itu dengan mencari referensi secara online, jangan cuma mengharapkan referensi di wilayah gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang perasaannya Pak Dayadi setelah adanya komunikasi baik ini, bisa diungkapkan mungkin di sana ini? Alhamdulillah, perasaan saya setelah kegiatan coaching tadi, beberapa pertanyaan yang Ibu Sumarni tanyakan kepada saya, akhirnya saya merasa lega, ya, merasa senang. Ternyata ada solusi terbaik yang bisa ditemukan, yang mana itu belum sempat saya pikirkan. Ternyata apa ide-ide yang sempat saya pikirkan, ternyata itu dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan administrasi PJK yang saya alami sekarang. Ya, terima kasih semuanya atas tadi. Kita tiba di akhir komunikasi Pak Dayadi. Katanya tadi dalam waktu 1 minggu akan berusaha untuk memperbaiki administrasi PJK-nya karena pembelajaran baru segera tiba.
Jadi saya tunggu 1 minggu ke depan, kita bertemu kembali. Saya pertanyakan apakah solusi yang didapat pada sore hari ini sudah dikembangkan dalam hal pencapaian pengadministrasian tentang PJOK-nya. Terima kasih banyak. Saya rasa komunikasi kita sore hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Sumarni dan Pak Jayadi telah melakukan kegiatan coaching. Ini saya sebagai pengamat, alhamdulillah sesuai dengan pengamatan dan hasil observasi saya, di mana langkah dan model kerja yang telah dilakukan sudah tercapai. Di mana di sini yang pertama adalah tujuan, menyampaikan tujuan coaching, di mana di sini menurut saya coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, kemudian menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi, kemudian sekaitan dengan identifikasi. Di sini menurut saya pertanyaan yang diberikan oleh coach dapat menggali potensi-potensi untuk coaching untuk memunculkan alternatif solusi dari permasalahannya, dan juga gaya bahasanya alhamdulillah sangat enak didengar dan dipastikan sudah akan nyaman di telinga coachingnya sendiri. Kemudian rencana aksi, di mana di sini adalah umpan balik yang disampaikan oleh coach, disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan oleh coach sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana coach di sini memberikan pertanyaan dan umpan balik sesuai komitmen yang disampaikan oleh coach. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari kegiatan kita ini kepada coach Sumarni ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan kegiatan coaching yang dilakukan tadi? Yang ingin dikembangkan, tentu saya merasa bahwa pada sore hari ini belum maksimal ya cara saya sebagai coach. Jadi tetap saya nantinya akan benar-benar mengembangkan yang namanya kompetensi inti dari coaching itu, di mana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga coaching lebih mudah membuka wawasannya dan lebih mudah menyampaikan dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Baik, setelah mendengarkan jawaban dari coach, untuk kegiatan coaching ini saya selaku pengamat di sini memberikan apresiasi yang sangat baik, di mana di sini kita di rentang nilai 1 sampai 5, kegiatan coaching ini saya berikan nilai 5, dan sesuai dengan alur kerja yang kita rencanakan. Ya, demikian kegiatan coaching kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek yang pertama ini, saya berperan sebagai pengamat, kemudian Pak Briadi berperan sebagai coach, dan Ibu Ririn akan berperan sebagai kuci. Oke, baik, kami akan memulai percakapan kita pada hari ini, pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan nanti Bapak akan berperan sebagai coach untuk Ibu Aryani. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan sebagai coach nanti? Jadi di sini saya sudah persiapkan bagaimana nanti
kita tanya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Jadi Pak Priadi jangan lupa nanti setelah menjadi coach pada Ibu Aryani, yang pertama itu harus memunculkan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian lanjutkan rencana aksi dan tanggung jawab. Jangan lupa juga 3 kompetensi nanti dimunculkan, itu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Kemudian mengajukan, seperti tadi Pak Briadi bilang, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, silakan Pak, lanjutkan dengan Ibu Aryani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Ibu Aryani. Di sini saya akan bertindak sebagai coach dan Ibu Aryani sebagai coachnya di sini. Di mana di sini skenario-nya kita sebagai bendahara kami. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bisa saya minta waktu Bapak untuk mengobrol? Bisa, Bu. Kebetulan sekarang saya lagi tidak mengajar karena murid-murid sedang dalam pelajaran bidang studi PJOK dengan guru bidang studi yang ada di sana. Kalau begitu, supaya pembicaraan kita lebih santai, bagaimana kalau kita mengobrolnya di kantor saja, Pak? Bisa, ayo. Ayo, Pak. Sebelumnya apa tujuan Ibu Aryani mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol? Kayaknya seru sekali. Soalnya waktu pertama tadi saya perhatikan wajah Ibu Aryani itu agak murung. Bagaimana? Wah, kelihatan ya, Pak, kalau wajah saya sedikit murung. Ya, jelas sekali, Bu, murungnya. Jadi begini, Pak. Saya mengajak Pak Bri mengobrol-ngobrol untuk membicarakan masalah kalau saya sebenarnya sudah capek sekali menjadi bendahara. Semoga setelah berbincang-bincang dengan Bapak, murung saya bisa hilang dan perasaan saya menjadi tenang, Pak. Wah, jadi sebenarnya kamu ini itu murung karena sudah capek jadi bendahara ya? Iya, Pak, betul sekali. Kalau boleh tahu ya, Bu, apa yang membuat Bu Ririn itu capek jadi bendahara? Begini, Pak. Saya kan sudah 5 tahun ini jadi bendahara. Bapak kan juga tahu kalau saya selama 5 tahun ini juga menjadi wali kelas 6. Oh, begitu. Terus masalah yang membuat Bu Ririn capek jadi bendahara itu seperti apa? Sejak rilisnya aplikasi Apkas dan pelaporan bendahara bos yang ribet itu, Pak, hampir waktu saya tersita oleh administrasi bendahara. Oh, jadi begitu ya rupanya. Nah, kalau merasa kalau waktu Ririn ini banyak tersita oleh pekerjaan administrasi bendahara ya, Bu? Iya, Pak, betul sekali. Terkadang, jika musim pelaporan, dalam 1 hari itu saya hanya bisa mengajar 1 sampai 2 jam pelajaran di kelas. Apalagi saya mengajar di kelas 6 yang sebentar lagi ujian sekolah. Selebihnya saya bergelut dengan laporan di kantor, Pak. Oh, jadi begitu ya, Bu Ririn. Tidak bisa melaksanakan tugas mengajar di kelas karena sibuk dengan laporan jadi bendahara ya. Iya, Pak. Betul. Jadi sekarang apa rencana yang akan Ibu Ririn lakukan untuk mengatasi masalah Ibu Ririn ini? Rencananya, Pak, saya ingin menghadap kepada ibu kepala sekolah. Mungkin, Pak. Jika menghadap ke Ibu Kepala Sekolah, kira-kira Ibu Ririn mau menyampaikan
seperti apa yang terkait dengan masalah Ibu pribumi? Saya akan mengatakan jika saya sudah capek menjadi bendahara dan ingin mengundurkan diri saja dari pekerjaan bendahara, Pak. Selain mengundurkan diri, Ibu Ririn tidak memikirkan cara lain, misalnya minta bantuan kepada tenaga operator atau tenaga administrasi yang ada di sekolah kita, gitu. Oh, iya juga ya, Pak. Kenapa saya tidak memikirkan seperti itu ya dulu? Nah, betul kan? Bu Ririn bisa minta bantuan ke tenaga administrasi untuk membantu Ibu, atau masih ada jalan keluar yang lain yang Ibu pikirkan? Iya, Pak. Saya juga akan mencoba minta bantuan kepada teman guru sukarela supaya murid saya tidak ketinggalan pelajaran. Wah, cemerlang sekali dari Bu Ririn. Jadi kira-kira kapan Bu akan kita mulai ini? Insya Allah mulai minggu depan saya akan berbicara sama dengan tenaga administrasi untuk mengerjakan laporan bendahara, Pak. Bagus Bu Ririn, lebih cepat lebih baik. Selain itu apa lagi yang Bu Ririn akan lakukan? Selain itu, saya akan berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah supaya teman guru sukarela bisa membantu saya mengajar di kelas 6 jika saya sedang sibuk dengan laporan bendahara agar mereka tidak ketinggalan pelajaran, Pak. Saya doakan semoga semua berjalan dengan lancar ya Bu Ririn, dan Bu Ririn lagi tidak capek lagi jadi bendahara. Terima kasih ya, Pak. Sekarang saya merasa lebih lega dan tidak murung lagi. Sama-sama Bu Ririn. Ayo kita sekarang ke kelas. Ini sudah jam istirahat, bel sudah berbunyi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Itulah yang kami doakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Pak Brady, Ya. tadi luar biasa kucingnya, sangat bagus, sangat mengena, dan sampai pada dengan titik temu solusi untuk permasalahan dari Ibu Aryani, sekira sudah tercapai tadi solusi permasalahannya. Namun tadi ada sedikit saya tangkap tentang bagaimana seorang coach Pak Briadi tadi memberikan solusi kepada Ibu Aryani. Namun alangkah baiknya mungkin kalau solusi itu datangnya dari seorang coach sendiri. Kita coach tinggal mengarahkan coach sendiri memilih ide. Namun tadi ide yang diusulkan dari Pak Briadi sanggup dijalankan dan diterima oleh seorang coach, oleh Ibu Aryani. Jadi tadi secara keseluruhan saya sudah melihat Pak Briadi hadiran penuhnya sudah ditunjukkan, kemudian mendengarkan secara aktif, menggunakan rasanya dan empati yang saya lihat tadi, kemungkinan juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya. Kalau antara skala ya 1 sampai 4 tadi, mungkin saya sudah bisa memberikan skala 4 ya, sudah bagus, luar biasa. Mungkin hal ini bisa dilanjutkan untuk coach yang lain, baik untuk muridnya nanti atau rekan-rekan guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya. Semoga sukses Pak Brady. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita dipertemukan dalam tugas kita
yaitu praktek coaching tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan peserta coaching pada sore hari ini. Yang pertama, saya Sumarni sebagai observer, pengamat, kemudian Bu Adani sebagai coach, dan Pak Abriyadi sebagai coaching. Nah, dalam praktek coaching ini, saya ingin mengamati beberapa hal dalam prosesnya nanti, baik tentang coach dan coaching. Tentu ada nilai yang digambarkan di dalamnya sesuai dengan alur direktur. Olehnya itu, semoga bisa dilakukan dengan baik sehingga tujuan bisa tercapai. Pertanyaan saya untuk coach, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Ya, terima kasih. Di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi ini, apakah akan dikembangkan secara keseluruhan atau hanya 1 atau 2 yang akan dikembangkan? Seolah keseluruhan. Ya. Nah, apa harapan-harapan coach dalam hal ini Bu Aryani sebagai coach dalam pelaksanaan coaching ini? Ya, mudah-mudahan saya bisa melakukan percakapan dan sesuai dengan alur firman. Ya, harapannya ya. Baiklah, Bapak Ibu, silakan dilanjutkan proses coachingnya. Saya persilakan dengan hormat. Ya, di sini skenario-nya seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak ikut les. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang baik, sedangkan murid yang tidak mengikuti les mendapatkan nilai yang kurang baik. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin ngobrol dengan Ibu. Apa boleh, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati, mari sini nak, apa yang ingin kamu bicarakan kepada ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa ibu bantu nak? Dan apa yang kamu ingin capai dari hasil percakapan ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi, kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman nak? Ini saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Wah, apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut nak? Begini, Bu, guru tersebut memberikan les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Bu. Bisa dijelaskan apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat? Bukankah itu hal yang bagus? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut
mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu sudah mulai memahami mengapa Andi dan Selly selalu bisa mengerjakan soal dengan baik selama ini. Selain nilai yang kamu dapatkan dan ulangan, hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman lagi, Nak? Saya juga tidak merasa nyaman, Bu, ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Ah, masa? Boleh Ibu tahu seperti apa sindiran tersebut? Beliau berkata anak-anak yang mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiranmu kalau diri tersebut berkata demikian, Nak? Saya merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu. Baiklah. Terus? Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya yang mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa takut tentang hal itu, Nak? Saya akan menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan kepada teman-teman itu? Saya bertanya pemahamannya kepada teman saya tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Apa kata mereka? Kata kedua teman saya, dia lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya. Kemudian dia dilatih dengan berbagai jenis soal, dan kedua teman saya itu belajar lari ketika di rumah dengan contoh-contoh ya, contoh-contoh soalnya. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa kamu tidak melakukan itu? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Wah, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi oleh guru tersebut? Tidak sih, Bu. Terus kenapa kamu tidak mencobanya saja, Nak? Juga ya, harusnya saya menemui guru tersebut ya. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibu guru tersebut, Nak? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut tes dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya akan mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai yang rendah. Bagus. Ayo, coba kamu lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Sebenarnya saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran di rumah dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Kemudian saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak selesainya pandemi ini, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan di pasar. Jadi di situ saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan juga pada sore hari, Bu. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu, Nak? Saya rasa sangat berpengaruh sekali, Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Coba dipikirkan kembali. Juga ya, Bu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi di sini saya akan meminta bantuan kepada kedua teman saya yang ada di kelas. Kan dia ikut les dan biasanya dia mau
menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut, Nak? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya. Selain itu, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan kepada saya agar belajar lebih giat lagi sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemukan kendala, saya akan kembali meminta bantuan kepada kedua teman saya. Bagus. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Nak? Insyaallah saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah. Selain itu saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Siapa yang akan kau minta bantuan menjalankan komitmen itu, Nak? Saya akan meminta bantuan kepada kedua teman saya untuk selalu mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Nah, itu baik untuk kamu lakukan. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi percakapan antara coach dan coach antara saya dan Pak Dian. Oke, alhamdulillah saya sebagai pengamat ya sudah mengamati jalannya coaching pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun sebelumnya saya kembalikan dulu ke coach. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah Lega. Menurut Ibu, apakah ikatan pertanyaan dari Tirta ini Ibu sudah anggap masuk mencakup semua dari proses coaching tadi? Iya, sudah. Ya, bisa diberikan gambaran sedikit kesimpulan dari proses coachingnya? Dari proses coaching tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa saya sudah mengembangkan ketiga kompetensi tersebut yang tadi. Yang pertama yaitu hadir penuh saat pelaksanaan coaching, kemudian mendengarkan aktif apa yang dikatakan coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, saya sebagai pengamat menganggap bahwa proses coaching pada saat hari ini berjalan sesuai alur kita, di mana dalamnya tadi coach sudah mampu memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai alur kita. Begitupun dengan coaching mampu menjawab bahkan menemukan solusi dari masalahnya setelah adanya pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, dari proses tadi saya sebagai pengamat beratnya bisa memberikan nilai bahwa saya bisa memberikan nilai 5 dalam proses ininya karena di dalamnya sudah ada kompetensi inti dari coach, kemudian ada paradigma tentang coach, kemudian ada prinsip-prinsip ya, dalamnya tercipta kemitraan. Ya, kemudian ada solusi baru yang bisa dimunculkan dari percakapannya. Alhamdulillah. Nah, saya rasa proses dari coaching pada sore hari ini, saya sebagai pengamat mengucapkan kalimat alhamdulillah karena proses ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Aryani sebagai pengamat.
kemudian Pak Jayatri sebagai coach dan Ibu Sumarni sebagai coach. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan membahas rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat ini? Terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang kita gunakan dalam coaching, yang mana yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh selama proses coachingnya nanti. Yang kedua, bagaimana kemampuan saya mendengarkan aktif soal coaching nanti. Jadi, kemudian kompetensi yang ketiga, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Ya, bagus sekali Pak. Silakan dilanjutkan dan silakan untuk memulai diskusi. Sama-sama dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memulai coaching saya saat ini bersama dengan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar anak kelas? Anak-anak di kelas, alhamdulillah baik. Ada apa nih, Bu? Apa yang ingin dibicarakan? Sebelumnya saya mohon maaf Pak karena saya mengganggu waktunya sebentar. Begini Pak, saya menemui Bapak ini, saya menemukan masalah sedikit di kepala saya Pak, khususnya di kelas. Begini Pak, saya sebagai penanggung jawab pendidikan agama Islam di sekolah, sangat miris perasaan saya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini saya menemukan kembali anak saya yang melakukan perundungan, bullying terhadap temannya, sehingga temannya ini merasa sedih, menangis, sampai melapor ke saya. Itu Pak masalahnya. Jadi sore hari ini Ibu Sumarni ingin membicarakan tentang bullying atau perundungan yang akhir-akhir ini terjadi di sekolah. Ya, Pak. Nah, apa yang ingin Ibu Sumarni dapatkan di Begini Pak, yang saya inginkan dari percakapan ini adalah mendapatkan solusi apa yang saya harus lakukan untuk memanage terjadinya bullying pada anak-anak saya ini nantinya, sehingga nantinya di sekolah saya ini anak-anak itu merasa bersaudara semua, tidak ada lagi yang merasa terselimi seperti ini. Karena saya anggap perundungan itu bahasa ininya adalah terselimi sebenarnya di antara teman-teman. Jadi saya berharap nantinya ini tidak ada lagi di antara mereka, sehingga tercipta persaudaraan di antara mereka Pak. Jadi begitu. Yang bisa saya ambil dari penjelasan tadi, bahwa Ibu Sumarni ingin mendapatkan solusi atas perundungan yang terjadi di sekolah Ibu Sumarni saat ini. Nah, kalau menurut pengamatan dari Ibu Sumarni yang sesuai harapan,
itu atau yang dikatakan berhasil atas atas perundungan tadi, apa, yang seperti apa itu? Artinya saya nantinya mendapatkan anak-anak saya di sini, karena sebenarnya di sini banyak sekali siswa Pak ya, hampir 300-an. Jadi yang namanya anak-anak ya hal-hal seperti ini kadang terjadi. Tetapi harapan saya semoga adanya nanti kegiatan-kegiatan yang bisa memanage itu. Saya berharapnya Pak tidak ada lagi proses bullying di sekolah saya ini. Tuh. Jadi yang diharapkan nantinya tidak ada lagi bullying atau perundungan, itu begitu. Iya. Nah, kalau yang berhasil atau yang diharapkan Ibu Sumarni misalnya keseluruhan nanti tidak ada bullying lagi di sekolah, saya kasih rentang nilai ya, misalnya kalau sudah berhasil itu sudah nilai 10. Saat ini posisi di sekolahnya Ibu Sumarni saat ini rentang nilai 1 sampai 10 sekitar ada di rentang berapa posisinya Ya. keadaan sekarang? Dan sekolah saya di sini, seperti tadi saya katakan Pak, karena di sini siswa banyak, jadi nilainya dalam hal kedisiplinan dari bullying ini, nggak jauh dari bullying ini ya baru mencapai angka 7 Pak. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kalau yang keseluruhan maksudnya sudah tidak ada lagi di sekolah nilainya 10, itu apa kemungkinan bisa tercapai di sekolahnya Wiswan? Insya Allah Pak, Bisa. insya Allah saya bisa. Perlu tidak ada suatu hal dari Ibu Sumarni atau ide-ide dari Ibu Sumarni yang bisa dimunculkan agar bullying ini atau perundungan ini bisa diatasi di sekolah satu? Bisa sih Pak. Salah satunya mungkin yang saya bisa lakukan adalah bagaimana bekerja sama dengan wali kelas. Ya, di situ dimunculkan ada di keyakinan kelas, ya kita sama-sama duduk bersama siswa dengan wali kelas memunculkan bahwa perundungan tidak dibenarkan di sekolah kita, minimal di kelas kita. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, saya mungkin bisa bekerja sama dengan satpam ya, bersama dengan satpam bagaimana saling membantu dalam memanage keadaan siswa saya di sini, karena sebenarnya siswa saya juga di sini banyak, sementara kondisi lingkungannya sempit, jadi otomatis mungkin secara tidak sengaja sebenarnya anak-anak mau melakukan bullying, tapi mungkin karena kesenggol, karena sempit suasana tempat permainannya juga sempit, kesenggol akhirnya muncul emosi, jadi terjadi lagi hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya di sini kan ada Pak piket mingguan. Di sini piket mingguannya itu tugasnya dari awal jam 7 sampai jam 3, pukul 13 itu tentu mengawasi sekolah, keamanan sekolah, baik hal kecil maupun hal besarnya. Jadi saya juga akan melakukan kerjasama dengan mereka bagaimana caranya untuk bisa mengatasi hal tersebut. Dari ketiga ide yang saya tangkap tadi, kira-kira pilih salah satu ide yang mana yang paling mudah atau yang paling mungkin bisa dilakukan saat ini. Ya. Untuk jangka panjangnya tentu adalah di keyakinan kelas ya, karena anak-anak itu kalau sudah yakin pada dirinya bahwa kita sebenarnya di sini adalah sama-sama bersaudara, orang tua kita di sekolah adalah guru kita, saya rasa tidak ada hal-hal seperti itu yang akan terjadi. Jadi saya prioritaskan dulu di keyakinan kelas. Jadi tadi kan ada ide kita bersama dengan guru kelas dengan berdasarkan membuat keyakinan kelas, juga melibatkan security untuk membantu memanage siswanya juga di sekolah, kemudian bekerja sama dengan tiga lingkungan. Tapi yang dianggap paling mudah mungkin dilakukan adalah menerapkan keyakinan kelas dengan bantuan dari guru kelas. Ya. Nah,
kira-kira dalam menerapkan ide yang dipilih salah satunya tadi, yang dipilih satu tadi, kira-kira ada kendala dalam mewujudkan ide itu? Yang namanya usaha, Pak, ya tentu kita tidak tahu ke depannya ada saja masalah atau tidak ada. Tapi kalau memang ada masalah, masalahnya itu mungkin dari hal waktu ya. Karena saya sebagai guru pendidikan agama Islam kan waktunya terbatas di kelas. Jadi otomatis harus benar-benar ada kerjasama full dengan wali kelasnya untuk mengingatkan terus tentang keyakinan kelasnya ini. Karena paling kalau saya hanya jam pelajaran ataupun hanya sekali dalam 1 minggu di sana. Kemudian saya juga bisa melaksanakan kalau ada hal-hal seperti itu, saya bisa mengingatkan di pemeriksaan-pemeriksaan pagi seperti masuk pembelajaran. Jadi tadi berarti sudah ada ide bahwa dengan melibatkan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas, hanya ada kendala tadi masalah waktu. Namun hambatannya itu tadi sudah disampaikan bahwa bisa misalnya sampaikan pada pelajaran seperti itu. Jadi seseorang yang bisa membantu Bu Sumarni tadi dalam menerapkan bantu Bu Sumarni mengingatkan kelasnya setelah pelajaran, kira-kira ada yang bisa membantu? Yang bisa membantu mengingatkan saya tentang hal tersebut, apa yang saya akan lakukan. Pertama tentu saya meminta bantuan dari sekolah tentunya sebagai penanggung jawab di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua tentu kolaborasi bersama dengan wali kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga khusus kepada sekuriti sekolah sebagai penanggung jawab dalam hal keamanan sekolah. Kira-kira nih Bu Sumarni, butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan ide tadi? Karena di sini kan Pak peserta banyak ya, tidak sama mungkin sekolahnya yang lain bahwa hanya puluhan, di sini ratusan, hampir 300-an, jadi mungkin saya butuh waktu 2 minggu untuk dalam hal memulai proses ini. Ya, saya butuh 2 minggu untuk memulai. Kalau boleh Bu Sumarni, saya merangkum bahwa tadi permasalahannya adalah perundungan di sekolahnya, namun ada ide yang dimunculkan dari Bu Sumarni sendiri bahwa itu bisa diatasi dengan membuat keyakinan kelas dengan bantuan dari wali kelasnya dan diingatkan oleh kepala sekolah. Nah, solusinya tadi kita sudah menemukan ya, seperti itu. Apa sih yang Ibu Sumarni ini mendapatkan dari sisi ini? Kita sudah tadi sudah sesuai dengan yang Ibu Sumarni harapkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena melalui komunikasi baik ini dengan arahan dari Pak Jayadi mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih Pak, saya sudah menemukan tujuan yang ingin saya capai dalam komunikasi baik ini. Baik Bu, sekarang kita ada di sesi terakhir, bagaimana perasaan setelah proses coaching tadi? Alhamdulillah, pertama bersyukur karena dipertemukan dalam suasana coaching baik ini. Yang kedua, sangat terima kasih atas apa yang dilakukan ke saya dengan pertanyaan-pertanyaannya yang betul-betul bisa menggali motivasi saya, apa yang seharusnya saya lakukan, dan akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan terakhir, saya merasa bangga karena dapat berkenalan dengan Bapak dalam situasi saat seperti ini. Dalam waktu 2 minggu ke depan nih Bu ya, tadi sesuai dengan yang disampaikan Bu Sumarni,
ini bahwa ini bisa dicapai dalam waktu Insyaallah dalam dulu minggu. ya. Dalam waktu 2 minggu nanti kita akan bertemu kembali. Saya akan mendengarkan cerita dari Ibu Sumarni tentang keberhasilan dalam mewujudkan ide tersebut. Baik, Insyaallah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itulah tadi saya sudah mendengar kasus perundungan. Setelah saya mendengar dan mengamati kasus tersebut, menurut saya itu sudah termasuk dalam model cerita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang pertama tujuan, menyampaikan tujuan coach sudah baik menyampaikan kepada coach. Kemudian identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan pengambilan keputusan umpan balik mengenai rencana mandiri oleh coach. Kemudian coach membuat aksi coach dalam coaching mengeksplorasi jawaban, menyelesaikan sehingga menjadi jawaban yang lebih permasalahannya spesifik. Dan keempat yaitu tanggung jawab, memberikan coach mengerahkan coach pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai membangun komitmen coach sendiri. Komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya telah dapat membuat komitmen secara mandiri. Jadi itu menurut saya sudah sesuai dengan penilaian Tirta. Kemudian jika memberikan nilai skor 1 sampai 5, karena sesuai dengan rubrik penilaian kita, saya akan memberikan skor 5. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi praktik coaching yang telah kami peragakan bersama sesuai dengan perannya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kami persilakan ke Ibu Sumarni. Terima kasih teman-teman, mari kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing, dan insya Allah nantinya kita akan mengaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, khususnya di sekolah karena kita sebagai seorang pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfirni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Bu. Demikian kegiatan coaching kita pada sore hari ini, yang mana kami sudah melakukan peran masing-masing, meliputi peran pengamat, peran coach, dan peran coaching. Semoga kegiatan coaching ini terus dapat kami lakukan untuk membawa perubahan di sekolah, sehingga budaya positif bisa kita wujudkan di lingkungan sekolah masing-masing. Terus bergerak, Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru bergerak.